Racikan Berita 1. Menjalin silaturahmi, meredam optimisme. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, saya ingin menyampaikan Yasir dan Refli. Tapi saya tertarik dengan tesis Ustaz Yasir. Betul, strukturnya begitu tentang masjid. Tetapi secara akademik dia terangkai melalui 4 modal ya. Yang pertama modal sosial, pertemuan Muhajirin dan Ansor, itulah modal sosial pertama. Modal sosial ini saya menyebutnya berikutnya dengan modal politik. Maka masjid dan pasar hanya bisa terbentuk dalam modal politik. Dari modal sosial ke modal politik, dia akan ketemu dengan modal ekonomi. Modal sosial, kalau pakai tesis barat cuma 4, walaupun tesis barat ini mencuri Islam, mencuri pemikiran Islam. Tapi sebenarnya modal sosial ini diambil dari pemikiran Islam. Value, komitmen, trust, social network, kita menyebutnya silaturahim. Islam menambahkan yang terakhir, leadership. Masuk dia ke politik, membentuk dia jejaring, turun dia menjadi modal ekonomi, yang terakhir dia menjadi modal kultural. Makanya dalam hitungan bulan, perintahnya berikutnya adalah perang Badar. 4 modal ini kebentuk. Saya harus mengatakan pada teman-teman hadirin, hampir sedikit sekali ulama ustadz yang mengerti tentang pembentukan struktur modal seperti ini. Saya bahkan berani mengatakan ulama bodoh. Sebodoh-bodoh ulama di Indonesia karena dia tidak mengerti struktur pembentukan begini, sehingga masjid hanya dijadikan sebagai sumber amplop bagi dirinya. Dan saya tidak ngomong di belakang, saya ngomong depan ulama. Maka saya ketika disebut tadi, saya mau naik ke depan karena saya ingin menyampaikan ini ada yang salah. Salah yang pertama adalah ketika kita mampu membedakan antara ilmu agama sama ilmu dunia. Tesis besar ilmu agama saya mau dipisahkan dengan tesis sekuler. Dan kita benarkan itu, termasuk ulama membenarkan. Maka tidak terbentuk modal sosial berbasis Islam. Tidak terbentuk. Kalau tidak terbentuk modal sosial, bagaimana membentuk modal politik? Kalau dia tidak membentuk modal politik, bagaimana membentuk modal ekonomi? Kalau dia tidak membentuk modal ekonomi, bagaimana membentuk peradaban? Disusupi sejak 49, 56, 58, 65, dan seterusnya hingga hari ini. Jadi penjajahan Indonesia sesungguhnya dimulai dengan tahun 50 hingga hari ini. Maka indikatornya sederhana. 80 tahun yang namanya kita merdeka, ada 74 menteri pendidikan. Ketidakjelasan format berpikir itu yang menyebabkan kita seperti ini. Saya acap kali mendukung hebat, Mbah Hasim hebat, Pak Wahab hebat. Tapi coba siapa yang turun dengan Mbah Hasim? Siapa yang turun dari Natsir? Siapa turun dari Ki Hadi Bagus-Kusumo? Enggak ada, enggak ketemu. Itu baru sekedar membentuk modal sosial ke modal politik, belum ke modal ekonomi. Bapak Ibu sekalian, saya terusin sedikit. Banyak organisasi agama di Indonesia bangga dengan dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang mereka bangun. Saya tanya sederhana sekali, basis akuntansinya apa? Basis akuntansinya apa? Padahal kita seperti bapak-bapak. Kenapa? Karena pada akhirnya basis akuntansinya akuntansi barat. Kalau basis akuntansi barat, 4 basisnya. Serakah, tidak jujur, menutup-nutupi sesuatu, bermain-main dalam fantasi, berujung hilangnya soal terang dan tunai. Selesai, masuk
dalam posting, masuk di dalam informasi. Ujungnya apa? Tidak Islami. Maka ketika ada orang teriak, saya ikatan ahli ekonomi Islam, dan karena itu sekarang ekonomi Islam, neoliberal dan kapitalisme sudah mati, tidak mampu dan gagal. Kemana arahnya? Siapa yang ngomong kayak gini? Sri Mulyani. Karena dia mau ambil infak. Dia ingin membenarkan infak masuk. Bagaimana Anda mungkin lompat dari modal sosial langsung ke modal ekonomi? Nggak bisa, tidak ada sejarahnya. Dia melawan Siratul Nabawiyah. Dia melawan tahapan linear sejarah yang dibuat dalam Al-Quran. Nggak bisa. Lompatan sejarah itu tidak mungkin terjadi dalam struktur yang berpikir Siratul Nabawiyah. Nggak bisa. Sama seperti tidak mungkin sperm sama atom itu melewati sebuah peristiwa langsung kuantum. Nggak bisa, dia tetap linier. Jadi nggak mungkin kita dari linear langsung ke sekuensial, langsung ke kuantum, nggak mungkin. Padahal ketika tadi Refri dan teman-teman berusaha menjawab optimisme, dia harus melihat modal sosial, modal politik, modal ekonomi, dan modal kultural. Sekarang kali ini sudah dijahit dengan modal digital. Di situ Indonesia, saya bilang, di situ Indonesia makin jauh tertinggal 10-15 tahun dalam rangka menyambut situasi yang berkembang. Lalu saya bilang, di mana peran pemerintah dalam menghadapi perang militer? Saya tidak bilang militer bahkan dalam perang non militer. Ada di mana? Ada di mana? Saya turun ke bawah. Berdasarkan Al-Quran, kita punya 7 lapis. Ini karena tadi Pak Ustadz Yusuf ngomong tentang reshuffling sampai akhirnya soal Pari, Perida, dan Gerindra. Saya sebenarnya mau masuk ke situ, tapi yang saya tahu nanti malah bikin gak enak orang. Loh, karena ada personal experience. Saya nggak ada ceritanya, tapi saya ingin mengatakan bahwa Pak, kalau kita ambil dari struktur begitu, maka kita ketika negara tidak memberikan resep, tidak memberikan jawaban, tidak membangun strategic planning yang benar tentang peran non militer, saya bilang ada 7%. Internasional, ini Al-Quran nih, internasional, regional, nasional, provinsi, komunitas, keluarga, individual. Pertanyaan, kalau negara tidak bisa, turunnya kemana kita? Provinsi. Ketika provinsi nggak bisa, turun ke kelompok sosial, turun ke komunitas. Ini komunitas nih. Dari komunitas turun kemana? Ke keluarga. Dari keluarga turun ke individu. Maka pertanyaan, pada level mana kita mesti menjawab? Ustaz Yasir menjawab dari level komunitas. Dalam hal ini Masjid Joko Karyo. Oke. Sekarang kita tanya. Struktur atas mengalirkan yang namanya pertarungan antara sedekah sama riba. Al-Baqarah 275, 279. Pak, ini perannya ada di sini karena nanti berkaitan dengan payment ID, berkaitan dengan CBDC, berkaitan dengan yang namanya cerita bagaimana Trump memainkan cryptocurrency, dan berkaitan dengan peristiwa 23 Mei kemarin, di mana kita tumbuh pada agreement tentang pandemi. Ini, maaf, saya bangga. Saya dengar hari ini, tapi saya ingin mengatakan, saya ingin berbagi. Belum saya dengar satupun kelompok umat Islam Indonesia yang mencoba merespon tantangan besar ini. Padahal ini ada di depan mata. Ini di depan mata. Baik, sekarang kita lihat. Kalau kita berada dalam kelompok komunitas, maka tadi disebut ada Hamas, ada Arema, dan seterusnya. Itu level. Maka konten berikutnya adalah soal kurikulum. Konten berikutnya adalah soal keteladanan. Karena sejarah pemikiran tidak mungkin tidak diwujudkan dalam keteladanan. Ngomong saja itu mustahil. Sekarang kita pindah ke sebelah. Pindah ke pemikiran yang terjadi sementara ini di bawah yang namanya, maaf ya, di bawah Prabowo Subianto. Betul? Dia kampanyekan pasal 33. Pertanyaan besarnya, pasal 33 yang mana? Oke, dia ambil pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Tapi yang wujud konkretnya adalah pasal 33 ayat 4 yang disebut tadi korporasi. Bapak Ibu sekalian, tulisan saya baru saja keluar. Di Amerika sana, neoliberalisme
Korporatisme itu dalam posisi pause, dalam posisi decline dia. Mereka berusaha mencari jawab baru dari konstruksi bagaimana neoliberal dan korporatisme telah menurunkan harkat martabat manusia dalam posisi serendah-rendahnya. Lalu kita lihat perang Hamas, perang Palestina. Kematian sudah mencapai 34.000 sekian. Pada saat yang sama, Bapak Ibu mesti tahu, Amerika mengidap kematian fentanyl setahun 100.000. Itu dilaporkan secara resmi. What's the point? Bukan suksesnya mereka membangun teknologi high-tech yang luar biasa yang sekarang sedang dilindungi. Bukan persoalan hebatnya mereka menguasai besarnya GDP. Bukan hebatnya mereka menguasai keuangan. Tapi problemnya adalah luluh lantaknya keluarga. Sampai semua warga senior mengatakan dalam posisi, so we are so worried about homeless. What's the point? Tadi struktur tadi, kelihatan negaranya hebat, tapi ternyata keluarganya rapuh, maka individunya rapuh. Apa poin berikutnya? Muncul tesis di beberapa kajian bergengsi di Amerika. Apa kalimatnya? Post Americana. Dan yang sedang dilakukan adalah Pax Judaica, bukan lagi Pax Americana. Ini muncul di berbagai kajian-kajian bergengsi di Amerika. Kita sudah lewat, yang muncul begini. Kita sudah lewat, muncul begini. Trump adalah indikator betapa sesungguhnya mereka sedang masuk dalam Pax Judaica. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan satu kutipan yang jarang juga dilihat oleh orang. Trump pertama pidato menyatakan Judeo-Christianity, Januari 2017. Pindah ke sekarang Trump kedua. Siapa representasi dari yang namanya Judeo-Christianity? Siapa representasinya? Peter Hegseth yang menulis buku American Crusader. Apa artinya kalau American Crusader dengan Pax Judaica? Apa poinnya? Saya mengatakan this is the religion war. Ini perang agama. Dan Allah membuktikan kehadiran Hamas adalah bukti seperti perang Badar dan perang Khaybar. Saya kemarin keliling Malang kebetulan ketemu beberapa teman yang mundar mandir. Saya tidak ingin berpanjang, saya cuma ingin mengatakan, yuk kita perbaiki 4 modal tadi. Mari kita perbaiki. Betul, lupain aja nih negara nih. Orang dia nggak ngejawab kok. Di satu sisi dia ngomong pasal 33, dia bilang berikutnya apa? Bapak kalau tidak percaya, Bapak lihat MK RAPBN 2026. 8 target. Target ketahanan pangan. Berikutnya ketahanan energi. Berikutnya apa? Ada 8. Coba hadapkan dengan kenyataan. Isi perjanjian dengan Amerika ngapain? Kalau konsepnya pasal 33 bukan konsep pertahanan, konsepnya kedaulatan. Kalau konsepnya pertahanan semesta, tidak menyerahkan data ke Amerika. Hal-hal yang kontra, bahasa sederhananya, antara yang dia ucapkan dengan pasal 33 yang tidak jelas itu, saya terbuka ngomong. Silakan sampaikan. Serius, bahkan saya sampai menyatakan begini, gue sendirian dah turun, lo rame-rame lawan gue. Karena ada kegundahan. Ini perang pemikiran, ini perang proksi, ini perang asimetri. Yang negara, Masya Allah, Australia melindungi, Swedia melindungi, Swiss melindungi, Singapura dalam konstruksi mengadakan situasi perang tarif. Apa yang dilakukan? Bagus sekali. Dalam rangka menjaga kelas masyarakat menengah ke bawahnya, apa yang dilakukan dari Singapura? Dia jual emasnya. Cadangan devisa emasnya dijual. Dalam rangka apa jual cadangan emasnya? Stabilitas nilai tukar Singapura dolar. Coba sejauh itu mikirnya, gila Singapura sampai kayak gini bertambah pikir. Dia lindungi itu supaya tidak bergojolak, dan dalam ukuran IMF ada 10 negara yang punya kekuatan untuk bertahan nilai tukar supaya price stability terjadi. Price stability terjadi. Saya tanya balik sama Anda.
Siapa ulama, tokoh pemikir Islam yang melihat price stability sebagai public services? Soekarno hebat. Dia pernah memikirkan ini, bahwa price stability adalah public services. Yang baru dimunculkan oleh Stiglitz pada 2011. Apa poinnya? Di situ muncul kekuatan modal politik ke modal ekonomi, yang kata kuncinya price stability itu adalah dinar dirham yang digeser menjadi fiat money. Tetap saja ketika dinar dirham menjadi fiat money, uang cetak nggak bisa. Nah, sebagai penutup Bapak sekalian, sebagai sautan saya terhadap pemikiran Refli dan optimisme apa yang kita bangun. Saya kebetulan ya belum lama saya terjun ke kawasan Jawa Barat. Kemarin saya ke Malang. Betul-betul ke desa ke bawah, lihat di bawah. Saya misalnya ke desa yang 99% isinya non-muslim. Muslim tidak boleh beli tanah 1 meter pun di desa itu. Kalau ada keluarganya menikah dengan muslim, dibuang keluar. Sampai kayak gitu coba. Sampai kayak gitu. Nah, saya lihat itu, saya saksikan itu. Lalu bagaimana cara membangun konstitusinya? Ternyata sederhana, tetap. Penuhi hajat hidup orang banyak tanpa melepas ke pasar. Penuhi hajat hidup orang banyak tanpa melepas ke pasar. Itulah bagaimana Utsman bin Affan dibenarkan kontrak air dan kemudian mengambil alih air. Itulah modal ekonomi. Karena modal politik. Kenapa modal politik? Masjid. Kenapa? Pasar. Pertanyaan terakhir. Tadi sudah disebut bagaimana Rasulullah berani berhadapan dengan Romawi dan Persia. Kalau begitu, ketika terjadi transaksi pasar yang dibuat oleh Rasulullah dan transaksi kontrak pembelian air oleh Utsman bin Affan, mata uangnya apa? Dinar. Dinarnya siapa? Nah ini saya ingin mengatakan ini hebatnya Yahudi. Mereka selimuti sedemikian rupa bahasa-bahasa moneter dan fiskal seolah-olah terpisah, padahal dia dalam satu kesatuan utuh tentang kehidupan optimisme. Dan sepanjang kita bisa memenuhi hajat hidup orang banyak kita sendiri, sesungguhnya selesai. Nah sebagai penutup Bapak sekalian, tidak ada yang tidak dipergilirkan. Tidak ada yang tidak dipergilirkan. Sama seperti bergesernya jarum panjang dan jarum pendek dalam 24 jam. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman, siapa lagi? Tim Cook. 7 orang keren-keren itu di sana menyadari betul format pergiliran itu. Dan karena itu mereka bergeser bukan lagi main level pada level bumi. Mereka sudah bermain level angkasa. Salah satu indikatornya adalah mereka tidak lagi menggunakan sea cable, kabel laut. Mereka sudah bergeser total dalam permainan yang namanya satelit. Bahkan dengan Starlink itu sudah dilempati lagi oleh Jeff Bezos. Bahkan sudah dilempati lagi yang namanya Cina melakukan juga perlawanan. Nah, sekarang pertanyaan di kita, kalau begitu ayat mengatakan apa? Ayatnya mengatakan apa? Al-Zariyatu Zarwa. Jadi bukan soal angin yang menerbangkan debu. Lagi-lagi di sini kemampuan memahami surat ini tergantung pada pesan yang dibawa dari penggunaan bumi atau udara. Aziratul Zarwa. Kembali lagi tadi, bagaimana isi pesan itu? Dan isi pesan itu tadi, ajak hidup orang banyak jangan pernah dilepas ke pasar. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 adalah hajat hidup orang banyak yang tidak baik. Kelemahan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 tidak bicara dirgantara. Saya dan teman-teman di Tebet sudah sampai ke situ. Bahkan kami telah mendetailkan lebih dalam bagaimana merespon situasi itu. Bahkan dalam konstruksi katakan sudah bergesernya dari satelit menjadi Tara. Tara kecepatannya bukan lagi 100 megabytes. Tapi sudah dalam posisi kecepatan 200 gigabytes kecepatannya. Karena pertarungan kayak gitu. Itu kita sudah lihat mesti kayak gimana.
Saya sebenarnya ingin menjawab di teknologi yang tadi gede ngomong seperti apa, karena perdebatan di MIT dan di Harvardnya juga seru. Kebetulan saya dapat bahan-bahan. Bagaimana mereka merespon pertarungan itu sampai mereka belum lama ini terbit buku dengan sebutan AI Imperium. Yang saya tidak dengar pembahasannya di Indonesia. Saya tidak dengar pembahasan di mana sampai seberapa jauh AI Imperium itu mempengaruhi detail. Kita cuma sekedar menunggangi teknologi. Kita bilang menunggangi teknologi, padahal kita ditunggangi. Saya kira ini yang mesti kita bahas lebih dalam supaya saya senang Joko Korean kampanyenya di Indonesia sudah sebagai masjid yang betul-betul mulai dari masjid, betul. Tapi mari kita perbaiki di dalam lagi, Pak. Mari kita benahi tadi bagaimana menstrukturkan itu. Saya kebetulan punya ada kurikulumnya. Kurikulum untuk memperbaiki pergeseran modal sosial ke modal politik ke modal ekonomi ke modal kultural, sehingga dia melahirkan akan disebut dengan peradaban Islam. Demikian salah menjadi tanggung jawab saya karena saya bodoh, benar karena nafsu mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Itu apa namanya? Saya tadi belum kami dari Forum Tanah Air mengucapkan selamat datang kepada Bapak MS Kaban. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian juga selamat datang Mas Doni sebagai Ketua Harian Forum Tanah Air Indonesia. Selamat datang. Bang Nursi, mohon maaf. Sedikit lagi barang 2-3 menit. Mohon ibu-ibu diberi penjelasan tentang perjanjian yang dengan Amerika yang Bang Nursi di YouTube-nya dengan Bu Husnul, sedikit saja yang maksudnya yang bisa sampai ke ukuran kita, ibu-ibu mama dan teman-teman semuanya, yang sangat krusial, yang perlu untuk diperhatikan oleh ibu-ibu semua di sini dan juga tentu bapak-bapak juga. Barang 2-3 menit. Oh, makasih. Baik, kata kunci pertama adalah penghapusan label tertentu. Penghapusan label tertentu. What is label tertentu? Apa itu? Halal. Indonesia tidak boleh menerapkan label halal dalam produk-produk yang datang dari Amerika. Harus. Oh, ini diperjanjikan, ditulis. Luar biasa ditulis. Nanti diganti labelnya berita haram. Bapak tidak boleh menuliskan sama sekali. Karena perjanjiannya sudah boleh, tidak menyatakannya. Apa yang sudah kami terbitkan dari sana, Indonesia tidak boleh melakukan peninjauan. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Apa yang sudah disertifikasi oleh DA, apa yang sudah disertifikasi oleh Amerika, tidak boleh. Indonesia sudah harus terima begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua nih yang menurut saya dia punya relasi signifikan dengan apa yang kita hadapi. Kalau terhadap Ukraina, Donald Trump melakukan perjanjian apa yang disebut dengan Mineral Strategic Agreement. Kalau dengan Indonesia istilahnya bukan Mineral Strategic Agreement. Dengan Indonesia dia menggunakan istilah critical mineral. Apa konten critical mineralnya? Kontennya cuma 3 sebenarnya. Nikel, tembaga, nikel, tembaga, ketemu dengan fosil. Jadi 3 ini diaplikasikan secara apa? What's the point? Poinnya adalah Amerika tetap main 2 kaki terhadap Indonesia dalam rangka energi berbasis fosil dan renewable energy. 2 kaki ya. Makanya kita tetap diminta impor fosil dari Exxon dan Chevron. Tapi pada saat yang sama, khusus untuk renewable energy, Anda suntuk pada saya. Saya punya bagan-bagannya sebenarnya. Nah, dari sini yang disebut dengan critical lebih lanjut adalah soal nikel. Tapi, di sini menarik. Karena pertarungan dalam hitungan 5 sampai dengan 1 generasi ke depan tetap berbasis otomotif, berbasis electric vehicle, dan juga mulai bergeser ke energi lain. Pertanyaan, berapa komponen nikel dan berapa komponen tembaga dalam electric vehicle? Ini distrukturkan.
Sumbernya di mana? Salah satu sumbernya di Indonesia. Karena itu tidak boleh Indonesia melarang ekspor bahan mentah. Seolah-olah biasa-biasa saja, padahal enggak. Dia bermain dalam dua kata kunci. Dia bermain dalam yang namanya teknologi IT, saat yang sama dia bermain dalam yang teknologi militer. Ini yang tidak dibaca. Baca teman-teman baik. Jadi sudahlah, pangan kita sudah terdikte. Anda tidak kedelai dari sana, jagung dari sana, babi dari sana, apalagi gula dari sana, terigu dari sana, semua dari sana. Sudah habis di situ. Makanya perjanjian menyebut, kalau Trump menyebutnya, inilah perjanjian yang paling bersejarah di dunia. Paling bersejarah di dunia. Makanya jangan bilang pasal 33 dong kalau isi perjanjiannya begitu. Jangan bilang pasal 33 dong. Faktanya begitu. Terakhir, karena ini pendek waktunya, terakhir Bapak sekalian, saya tidak tahu siapa yang bisa membatalkan. Menurut Undang-Undang Dasar 2002 yang bisa membatalkan adalah DPR. Tetapi ada tetapinya. Ketika seorang presiden sadar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kata kuncinya adalah soal kedaulatan di tangan rakyat. Dia gunakan argumen itu dalam aplikasi modal politik dan modal ekonomi. Selesai. Revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Nursi, kurang lengkap. Satu lagi aja yang disebutkan di podcast itu, bahwa Indonesia menurut Bang Nursi dijadikan sebagai penjaga kepentingan Amerika di Asia. Tadi sudah digeser sama penjelasan Satya sebentar. Pergeseran dari Atlantik ke Pasifik. Itu diulang oleh Amerika. Kita orang-orang yang sekarang berada di usia rata-rata 40 ke atas tentu masih ingat dengan istilah perjanjian TPP ya, Trans-Pacific Partnership. Masih ingat? Enggak ingat. Trans-Pacific Partnership itu adalah produk Partai Demokrat di bawah Obama. Ketika menyangkuti pembentukan blok ekonomi, maka dibilang cuma tinggal dua nanti. Trans-Pacific Partnership diikat dalam jejaring itu. Yang kedua, Atlantiknya, TTIP, Trans Trade and Investment Pacific, gitu ya. Jadi digeser dia. Jadi TTIP itu dibagi dua, dibatalkan oleh Republik. Hilang. Berganti menjadi Indo-Pacific Economic Forum. Kalau pakai pertahanan namanya Indo-Pacific. Dalam situasi sekarang, Amerika cuma peduli sesungguhnya pada dua selat, Laut Cina Selatan dan Taiwan. Dalam rangka pengamanan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka kalau pakai bahasa Cina, bahasa jenderal dan petinggi Cina, dalam rangka kesinambungan kelanjutan hegemoni Amerika di kawasan Pasifik, khususnya di Asia Timur, dipersebut lagi, khususnya di Asia Tenggara. Maka lihat, bagaimana Pakistan diperkenankan bermain nuklir. Bagaimana Pakistan diperkenankan bermain nuklir. Bahkan ketika mereka bertarung antara senjata, antara pesawat udara, jetnya Amerika dengan jetnya Cina, ya mereka senyum. Itu it's a part of uji coba dari masing-masing. Dan itu perangnya bukan perang militer, Pak. Itu perang frekuensi. Jadi kalau saya dulu anak orari, organisasi radio Republik Indonesia, saya mengerti betul soal bagaimana transmitter ke modulator pada posisi pertarungan frekuensi. Itu tinggal Refli Harun pakai handphonenya ini modelnya begini, kondisi begini. Saya mau bikin rusak, saya cuma tinggal masuk klik frekuensi itu, Refli semuanya terpengaruh. Refli semuanya terpengaruh. Nah, Indonesia diharapkan main untuk itu. Nah, salah satu penguasaan untuk bisa seperti itu, satu-satunya adalah pimpinan Indonesia, Prabowo Subianto. Sekarang kita lihat.
Kira-kira alutsista kita datang lebih banyak dari mana? Gak usah kayak gitu deh, pertanyaannya susah. Radar pengawasan di Selat Malaka itu dominan diisi oleh siapa? Karena kata kunci pengamanan Asia Tenggara itu soal Selat Malaka. Soal Selat Malaka. Sekarang pertanyaan, siapa yang isi? Dari Amerika. Passwordnya siapa yang pegang? Passwordnya mereka. Di situ kunci-kunci semua. Jadi bisa kita lihat itu dalam yang terakhir soal perjanjian luar negerinya. Nah, ketika masuk ke dalam perjanjian luar negerinya, sudah alasan Thailand demikian rupa bisa menghina, itu bagian dari bukti bahwa sesungguhnya Anda nggak usah ngurusin soal kami deh, Thailand Kamboja, urusin aja negara lu kaya raya tapi masyarakat miskin. Lu cium aja pantat gua, bener cium pantat. Artinya Bapak sekalian, saya ingin cerita lebih banyak karena nanti terstruktur pada 3 komponen, pada persenjataan, pada strategi AI, IT, dan strategi jumlah orang. Lalu kemudian dihitung. Militer, pertarungannya 2, pertarungan udara dan pertarungan laut. Maka proteslah Prancis ketika Australia dikasih apa Pak? Hah? Dikasih apa Australia? Nuclear submarine. Yang protes bukan Indonesia, yang protes bukan kawasan Asia Tenggara, yang protes cuma 2, Prancis dan Cina. Cina kemudian keluar juga dengan nuclear submarine-nya. Jadi Indonesia dalam posisi rawan karena tidak pernah diketahui berapa banyak nuclear submarine yang keliling di kawasan itu. Submarine statusnya. Gitu. Saya kira tambahan cuma itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Jeffrey. Racikan Berita 1.